Jadi teman-teman, kalau Anda berpikir bahwa orang miskin itu tidak ada jalannya uh, berhasil atau kaya, teman-teman, itu adalah salah satu uh, cara yang keliru sebenarnya. Itu adalah salah satu cara berpikir yang keliru. Kenapa? Karena tergantung dari apa yang kita lakukan, teman-teman. Tergantung apa yang kita kerjakan. Itu yang terpenting kita pikirkan, teman-teman. Ya memang mungkin kalau kita hanya bertani biasa, teman-teman, ya mungkin itu seperti itu. Tetapi ketika kita menanam pohon sawit, barangkali 500 atau 1000 pohon itu, teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa Anda itu pasti mengikuti jejaknya orang kaya. Kenapa? Karena pola yang terbentuk di sawit ini, itu sistemnya itu menghasilkan terus, teman-teman, menghasilkan terus. Bayangkan, teman-teman, tidak ada tanaman yang selain kelapa sawit, teman-teman, itu bisa kita ambil hasilnya itu 3 kali dalam 2 bulan itu selain pohon sawit itu. Kalau ada teman-teman Anda tahu, tolong berikan informasi kepada saya. Kenapa? Karena saya sudah cukup umur juga, teman-teman. Saya mempelajari semua caranya, sistemnya itu tanaman. Hanya tanaman sawit lah yang betul-betul itu menjanjikan masa depan. Itu, teman-teman. Jadi mungkin Anda mengatakan, wah saya tidak punya lokasi. Ya memang kalau Anda tidak mau berusaha mencari, maka itu pasti terjadi. Tetapi kalau Anda berusaha dan mencari, maka itu juga pasti terjadi. Jadi itu pikiran yang picik atau negatif sebenarnya itu ketika kita selalu berpikir seperti itu. Ya, kalau toh Anda memang mengharapkan sesuatu dari pemerintah, maka jangan harap, teman-teman, itu ada perubahan dari pemerintah. Bersyukurlah kalau pemerintah itu sudah memasukkan kita itu jalan di kampung kita, terus memasukkan itu PLN di kampung kita, lalu itu PDAM, itu salah satu kesyukuran besar kita. Itu pun mesti kita bayar itu 1 kali 1 bulan dan 1 kali 1 tahun. Selain daripada itu jangan harap, teman-teman. Jadi teman-teman, saya teringat lagi dari bahasa Al-Quran barangkali mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah hambanya terkecuali hambanya itu akan mengubah nasibnya sendiri. Itu, teman-teman. Dan itu pun perlu kita kaji sedalam-dalamnya itu. Kita kaji sedalam-dalamnya. Jangan hanya seolah-olah kita berpikir bahwa ya kalau nasib saya seperti ini maka apa boleh buat. 100% itu, teman-teman, itu pasti terjadi kalau Anda berpikir seperti itu. Tetapi kalau Anda mengatakan, saya harus berhasil, saya harus berusaha, maka ya Anda itu adalah orang yang luar biasa. Artinya Anda itu sudah ada rasa keterdesakan itu muncul di dalam diri Anda walaupun hanya sedikit saja. Tetapi kalau Anda hanya mengatakan ya nanti, ya kalau begini apa boleh buat, jangan harap, teman-teman. Jadi itulah salah satu sebenarnya kita ini manusia itu keistimewaannya kita itu karena kita memiliki daya berpikir. Tetapi kalau kita tidak memiliki daya berpikir, teman-teman, maka apa bedanya kita dengan makhluk lain? Itu. Jadi janganlah seolah-olah kita itu, teman-teman, berharap penuh kepada pemerintah. Sekali lagi ini mohon maaf, pemerintah itu sudah berapa puluh tahun kita belajar, mengikuti, mempelajari caranya. Siapapun yang dulu itu tidak ada omong kosong semua itu. Itu hanya mulutnya saja itu, manis-manis itu. Yang lain, tai kucing kalau mau diberikan kita itu. Tetapi yang bisa berhasil itu adalah orang-orang yang terdekatnya, adalah orang-orang yang di golongannya itu. Kalau macam seperti kita ini, kalau bukan Anda yang mengubah diri Anda, maka jangan harap. Itu, teman-teman. Jadi
mungkin terlalu sok pandai saya, tetapi itu adalah sebuah kenyataan, teman-teman. Itu adalah sebuah kenyataan. Jadi tidak ada yang bisa mengubah nasib diri Anda dengan saya itu, teman-teman, kecuali Anda dengan saya. Itu kuncinya, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Salam waras untuk kita semua.